Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Akan beraktivitas lagi pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mulai aktivitas kita akan melandasinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali merasakan kasih karunia Tuhan. Kami bisa bangun dengan keadaan sehat dan kami akan memulai aktivitas kami pagi hari ini. Tetapi sebelum memulai aktivitas itu Tuhan, kami ingin melandasinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, berikanlah kami hikmat, biarlah firman ini dapat menjadi suluh dalam langkah kami hari ini. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi, Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih terpaut kepada dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudamu dan kudaku. Lalu lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi,
maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah carilah petunjuk Tuhan. Carilah petunjuk Tuhan. Di zaman modern seperti saat ini, kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit kita jumpai seseorang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama dari keunggulan sebuah karir. Sehingga tidak jarang kita menemui orang yang akan menempuh segala cara atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka bukan lagi mengandalkan Tuhan dalam mencapai tujuannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini semua adalah dampak dari kehidupan rohani kita yang kadang kita abaikan, seolah-olah kehidupan rohani itu tidak berarti. Tuhan bukan lagi jadi andalan dalam hidup. Dalam bacaan tadi kita lihat bahwa prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel itu dijadikan tolak ukur dalam membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya. Dalam hal ini adalah dengan Raja Yehuda dan dengan Raja Edom. Namun hal itu tidaklah cukup untuk menghadapi pemberontakan dari Musa, Raja Moab. Kita juga melihat bahwa kekuatan Tuhan itu dinantikan hanya dalam keadaan genting saja, yaitu ketika mereka kekurangan air dan tidak menemukan satu sumber air pun. Yoram mestinya menaruh harapannya pada Tuhan, bukan malah bersungut-sungut, kehilangan arah keimanannya, bahkan menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah penyebab sehingga mereka akan diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Raja Moab menunjukkan pada siapa ia berharap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita melihat bahwa ada dua tokoh yang memiliki sifat bertolak belakang. Satu sisi ada Yoram dan satu sisi adalah Yosafat. Yosafat, dia itu menyandarkan diri kepada Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, dengan meminta petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Tetapi Yoram, dia lebih mengandalkan kepada sekutunya, yaitu Raja Yosafat dan Raja dari Edom. Dia tidak mencari Tuhan dahulu. Nanti setelah dia mengalami kesulitan hidup, baru dia sadar dan mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sikap dan perilaku Yoram seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita menunjukkan pola hidup dengan sikap keakuan yang tinggi. Kita percaya diri dengan kemampuan kita.
kita mengandalkan kekayaan, kita mengandalkan kedudukan kita, ataupun kadang kita mengandalkan teman-teman kita yang kita anggap sebagai link kita untuk memperoleh sesuatu. Sehingga kadang sadar tak sadar perbuatan kita malah menyingkirkan sesama, bahkan kita mematikan nilai kemanusiaan, serta tak jarang pula kalau kita mendapat sesuatu yang tidak sesuai estimasi kita malah menyalahkan Tuhan. Seharusnya kita belajar satu hal hari ini, Tuhan adalah kekuatan kita. Marilah kita cari Tuhan dan percayalah kepada kekuasaannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, biarlah kami mengandalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan dari firman-Mu ini untuk selalu mencari petunjuk daripada-Mu Tuhan. Bukan kami lari kepada petunjuk yang lain, atau bukannya kami mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan ajar kami untuk menjadi lebih dengar-dengaran dan taat kepada firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat hari ini, andai kata ada Bapak Ibu saudara-saudari kami yang tidak sempat mengikuti renungan pagi, mungkin karena mereka berhalangan karena mengalami kondisi kurang fit atau kurang sehat, kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan hadir juga bagi mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya, sehingga pada waktunya nanti kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, kami dapat bersama-sama bersekutu lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat sesama kami yang lagi ditimpa duka. Tuhan, biarlah Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada keluarga. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada Tuhan walaupun dalam kondisi duka cita, tapi biarlah mereka tetap bersandar bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya juru selamat, sehingga mereka tidak takut lagi, mereka tidak gusar lagi terhadap duka cita yang mereka alami. Pagi ini Tuhan kami juga bersyukur buat rekan-rekan kami, Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun ataupun bersukacita buat ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, biarlah dengan pertambahan usia ini semakin mendewasakan kami, malah semakin menyadarkan kami bahwa hari-hari dalam hidup kami itu semata-mata hanya karena karunia Tuhan, sehingga dari sananya Tuhan kami belajar untuk semakin berserah kepada Tuhan, semakin belajar untuk mencari petunjuk daripada Tuhan. Kami juga mau berterima kasih Tuhan, bersyukur selaku Jemaat Silo Campagaya, karena hari Minggu kemarin Tuhan sudah mengutus seorang gembala-Mu, yaitu Bapak Pendeta Soekarto Tanggo Kadang, sarjana teologi di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Biarlah Bapak Pendeta dapat melayani kami, menggembalakan kami domba-domba Tuhan, sehingga kami bisa lebih dekat lagi pada Tuhan dalam persekutuan dan dalam pelayanan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati, biarlah sinergi antara Bapak Pendeta Soekarto, Ibu Pendeta Juliana Abadi Samperuru, dan Bapak Pendeta Emeritus Antoni Sura itu bisa semakin memperkuat, mempertebal iman kami kepada Tuhan di Jemaat Silo Campagaya. Berkati gembala-gembala kami itu Tuhan dalam kehidupan mereka, baik dalam pelayanan secara kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka. Inilah doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami. Biarlah aktivitas kami ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.